Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran Matematika Peminatan Modul Tema 1 mengenai pinjaman. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, supaya menambah keberkahan kita, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, silakan teman-teman siapkan alat tulisnya dan tempat duduk ternyaman supaya teman-teman bisa fokus dalam menyimak pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah teman-teman bisa menemukan konsep bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Teman-teman bisa menggunakan konsep logaritma dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, teman-teman bisa menyederhanakan bentuk aljabar berpangkat dan logaritma. Dan terakhir adalah bisa menyelesaikan masalah kontekstual terkait eksponen dan logaritma. Materi pokok yang pertama adalah pangkat bilangan, di mana pangkat bilangan ini ada bilangan positif, negatif, nol, dan pecahan. Bilangan pecahan itu teman-teman misalnya 1/2, 2/5, dan lain sebagainya. Nah, pangkat bilangan ini adalah bentuk perkalian berulang suatu bilangan atau basis dengan dirinya sendiri. Penulisannya menggunakan bentuk A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah pangkat. Kedua, fungsi eksponen dan penerapannya. Adapun fungsi eksponen adalah fungsi yang nilai hasilnya meningkat atau menurun secara eksponensial terhadap variabelnya, ditulis dengan bentuk F dalam kurung X sama dengan AXF, open parent dikali close parent, equals a raise to the exponent X and exponent. F dalam kurung X sama dengan AX, dengan A sebagai basis dan X sebagai eksponen. Nah, teman-teman, supaya lebih memahami materi ini, marilah kita sama-sama untuk membahas contoh soal logaritma. Misalnya, ada contoh soal seperti ini. Bu Sinta menabung 5 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun. Yang ditanyanya adalah waktu agar tabungan itu menjadi 10 juta rupiah. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita bahas sama-sama. Rumusnya M sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, M itu adalah menabungnya. Menabungnya tadi capaiannya adalah 10 juta, maka kita isi 10 juta di bawahnya. 10 juta sama dengan M. M itu adalah tabungan awalnya, 5 juta. Dikali 1 ditambah I itu adalah bunganya, pangkat T. Karena yang dicari T, maka dia pindah ke posisi kiri. Dalam kurung 1 0,5, 1 0,5 itu adalah 1 ditambah bunganya 5%. 5% itu artinya 5/100. 5 dibagi 100 adalah 0,05. Sehingga 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05. Pangkat T sama dengan 2. Nah, T ini sama dengan log 2 dibagi log 1 0,5. Ya. Nah, ketika kita logkan itu dalam kalkulator, log 2 itu hasilnya adalah 0,301. Sedangkan log atau logaritma dari 1 0,5 sama dengan 0,021. Nah, log 2 ini kita bagikan dengan log 1,05, sehingga T sama dengan 0,301 dibagi 0,021 sama dengan 14,33. Nah, dari perkomaan ini kita jadikan sehingga T itu menjadi 14 tahun. Dan jawabannya waktu agar tabungan menjadi 10 juta adalah 14 tahun. Oke, yang ketiga, materi pokok yang ketiga teman-teman adalah logaritma. Logaritma itu suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatannya atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Yang keempat adalah aplikasi dalam angsuran pinjaman dan suku bunga.
Nah, di zaman sekarang atau di era sekarang, teman-teman sudah banyak sekali aplikasi pinjaman online. Misalnya seperti Indodana, Kredit Pintar, Julo, Akulaku, dan lain sebagainya yang memungkinkan pengguna mengajukan pinjaman, menghitung angsuran, dan memantau bunga secara digital. Namun, teman-teman, sebelum itu ada tips yang harus kita perhatikan. Sebelum melakukan peminjaman atau pinjaman secara online ataupun offline, kita harus memastikan bahwa aplikasi itu resmi atau tercatat dalam OJK. Perhatikan suku bunga dan biaya, dan sesuaikan dengan kemampuan finansial. Artinya teman-teman juga harus mengukur pemasukan teman-teman dengan pinjaman yang akan teman-teman lakukan. Contoh soal yang kedua, kita akan bahas ya teman-teman. Contohnya adalah Sony menabung Rp500.000 selama 3 tahun dengan bunga majemuk 10% per tahun. Yang ditanya berapa jumlah akhir yang harus dibayar? Nah, kita gunakan rumus yang sudah kita jawab yang di contoh soal pertama, di mana rumusnya adalah M sama dengan M0. M0 itu adalah tabungan awalnya dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat T. Sehingga M sama dengan 500.000 dikali 1 ditambah 0,1. 0,1-nya itu dari 10%. Karena 10% itu merupakan 10 dibagi 100, sehingga dapatlah 0,01. Sehingga 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,01 pangkat 3. M sama dengan Rp665.500. Sehingga berapa jumlah akhir yang harus dibayar teman-teman? Ya, sehingga jumlah akhirnya yang harus dibayar adalah Rp665.500. Dan kita ketahui bahwa bunga di sana adalah sebesar Rp115.500. Oh, bunganya adalah Rp165.500. Oke, teman-teman, itu adalah contoh soalnya. Sehingga dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa pinjaman adalah fasilitas keuangan berupa uang atau barang dari satu pihak ke pihak lain, pemberi pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya yang disertai bunga dengan tujuan memenuhi kebutuhan finansial atau modal usaha. Peminjaman ini merupakan perjanjian utang piutang yang harus dilunasi sesuai kesepakatan. Nah, pada intinya teman-teman, pinjaman ini adalah hutang ya, utang piutang yang ditentukan pada suatu waktu tertentu ya, atas perjanjian kedua belah pihak. Adapun kewajiban mengembalikan pokok dan bunga serta potensi kerugian jika menggunakan pinjaman ilegal. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Adapun nanti apabila ada yang kurang paham, silakan teman-teman tanyakan dalam forum kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.